Langit Surabaya masih gelap saat Sri Wulandari memutar kunci kontak bas tua yang sudah hampir sebulan tak ganti oli. Mesin menderu berat, seperti memaksa dirinya bangkit dari tidur panjang. Bas bernomor polisi L7091 Satuan Astronomi itu dulu milik mendiang suaminya, Harun, yang tewas 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja di Terminal Purabaya. Sri tak pernah menyangka, kemudi yang dulu menggantungkan hidup keluarganya kini menjadi beban yang ia pikul sendiri. Namun, setiap pagi, ia tetap duduk di balik setir, dengan jilbab hitam sederhana dan mata tajam penuh tekad. Wajah-wajah penumpang mulai masuk, satu persatu. Ada ibu-ibu bawa kardus berisi oleh-oleh, ada anak rantau yang hendak kembali ke Jakarta, dan ada juga lelaki parubaya yang terus menatap Sri dengan sinis. Perempuan sopir bas, dunia udah terbalik, gumamnya lirih, tapi cukup keras untuk terdengar. Sri hanya tersenyum tipis. Ia sudah kenyang diremehkan. Ia tahu, satu-satunya cara membungkam hinaan adalah dengan membuktikan bahwa ia bisa membawa bas dan seluruh isinya sampai tujuan selamat. Di luar, gerimis mulai turun. Sri menengadah, membiarkan butiran air membasahi wajahnya. Dalam benaknya, suara almarhum suaminya masih terngiang. Kalau kamu nyetir pakai hati, penumpang bakal merasa aman. Kalimat itu jadi mantranya setiap kali tangan mulai gemetar atau mesin bas mulai batuk-batuk di tengah jalan. Ia percaya, hatinya adalah bahan bakar paling kuat untuk melaju di jalanan yang kini semakin kejam. Setelah semua penumpang naik, Sri menarik tuas persneling dan perlahan melajukan bas keluar dari terminal. Tapi belum sampai 200 meter, bas tersentak keras. Mesin menggerung, lalu mati total. Penumpang mulai panik. Beberapa berdiri, beberapa mengumpat. Apa-apaan ini? Baru jalan sudah mogok, teriak seorang lelaki muda. Sri turun tanpa banyak bicara. Ia buka kap mesin, mengecek pompa solar, dan saat itulah ia mencium bau yang sangat ia kenali. Solar oplosan. Air matanya hampir tumpah. Ia ingat seminggu lalu, seorang preman di SPBU pinggir jalan memaksanya membeli solar dari tangki hitam tanpa izin. Kalau mau jalan aman, isi di tempat kami, katanya saat itu. Sri tak punya pilihan, karena SPBU resmi menolak melayani sopir yang tak terdaftar dalam jaringan. Rupanya, mafia solar benar-benar menguasai jalur jalan raya. Mereka bukan sekadar penjual ilegal, mereka adalah penjaga gerbang ke neraka bagi para sopir kecil seperti Sri. Dengan tangan berminyak dan baju basah, Sri mencoba memperbaiki pompa solar. Ia ditertawakan oleh penumpang, dihina oleh rekan sopir yang lewat, dan dibiarkan sendiri oleh petugas terminal yang pura-pura tidak melihat. Tapi ia tetap berdiri. Dalam hatinya, ia bergumam, kalau aku berhenti sekarang, bukan hanya aku yang kalah. Tapi juga perempuan-perempuan lain yang ingin membuktikan bahwa kami juga bisa. Setelah hampir 1 jam, bas menyala kembali. Penumpang bersorak, meski beberapa masih mencibir. Sri duduk di kursinya, menarik napas panjang, dan menatap kaca spion. Matanya tak berkaca-kaca karena kelemahan, melainkan karena nyala api kecil yang baru saja menyala di dalam jiwanya. Ia tak tahu bahwa hari itu akan menjadi titik awal dari perlawanan besar, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang telah lama tertindas oleh sistem yang tak berpihak. Bas Wulandari kembali melaju pelan ke arah utara. Di langit, mentari pagi perlahan menembus awan, seolah memberi restu pada perjalanan panjang menuju keadilan. Pagi itu, Sri akhirnya berhasil mengantarkan penumpangnya sampai Jakarta, meski dengan jantung berdegup cemas sepanjang perjalanan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, masalah tak akan selesai di sini. Tangki busnya masih terisi solar oplosan. Ia tahu betul, jika dibiarkan, mesin bas bisa rusak permanen. Lebih dari itu, ia merasa telah dibohongi, dipaksa, dan dipermainkan oleh sistem yang hanya menguntungkan mereka yang kuat. Rasa amarah mulai tumbuh, membakar diamnya menjadi tekad. Keesokan harinya, setelah membersihkan mesin bas di garasi tua peninggalan suaminya, Sri memutuskan mendatangi SPBU tempat ia dulu dipaksa beli solar oplosan. SPBU itu tampak seperti SPBU biasa dari luar, tapi Sri tahu, truk-truk besar yang antri di sana semua punya stiker khusus, dan di belakang bangunan, ada tangki raksasa dengan tulisan yang sudah pudar. Ia masuk dengan langkah pasti, menantang nasib. "Permisi, saya mau bicara dengan pengelola," katanya kepada pria berseragam yang berjaga di depan. Pria itu menatapnya dingin, lalu memanggil seseorang lewat HT. Tak lama,
muncullah pria berkumis tebal dengan rantai emas menggantung di lehernya. "Oh, sopir cewek yang waktu itu. Kenapa, solar kami kurang cocok?" "Ya," katanya sambil tertawa mengejek. Sri mencoba menahan amarah. "Saya hanya mau bilang, solar kalian hampir merusak mesin saya. Dan saya nggak akan isi di sini lagi. Dan saya akan laporkan ke dinas." Tawa pria itu berubah menjadi ancaman. Ia berjalan mendekat, menatap tajam mata Sri. "Dengar ya, Bu Sopir. Kamu itu kecil, bas kamu bas rongsokan. Jangan sok jagoan. Semua jalur lintas diatur sama orang atas. Kalau kamu nekat, bisa-bisa besok kamu dan busmu tinggal bangkai di jalan." Satu tamparan keras mendarat di pipi Sri. Sekejap pandangannya kabur, tapi bukan karena sakit, melainkan karena harga diri yang diinjak-injak. Sri mundur perlahan, menahan air mata. Ia tak ingin terlihat lemah. Ia pulang dengan wajah memar, tapi dengan hati yang menyala-nyala. Di rumah, ia membuka album foto lama. Di situ ada gambar Harun, suaminya, saat baru membeli bas mereka. "Bang, kalau kamu masih hidup, pasti kamu juga nggak akan tinggal diam kan?" bisiknya lirih. Ia merasa sendiri, kecil, tapi tak berdaya. Malam harinya, ia duduk di ruang tamu rumahnya yang sempit, menggenggam telepon genggam tua. Ia membuka catatan lama Harun, catatan tentang jalur SPBU yang aman, nama-nama sopir yang bisa dipercaya, dan kode tanda dari para mafia solar. Ternyata Harun dulu pun sering ditekan, tapi ia tak pernah bicara. Kini Sri tahu, ini bukan soal solar saja, ini soal siapa yang boleh hidup layak di jalan raya. Esok harinya, Sri mulai menyusuri sebuah SPBU lain, menanyakan solar bersih. Tapi semuanya sudah dikendalikan. "Kalau kamu bukan bagian dari jaringan H. Rashid, jangan harap bisa isi solar di sini," begitu kata petugas di salah satu SPBU. Nama itu, H. Rashid, baru pertama kali ia dengar, tapi terasa seperti kabut hitam yang menyelimuti seluruh jalur. Sosok di balik mafia, sosok yang mengatur semua. Sri menatap langit malam dari atap garasinya, bas Wulandari 01 tampak menghitam karena oli dan debu. Tapi ia tahu, yang menghitam bukan hanya busnya, tapi juga jalan yang kini dipenuhi asap kecurangan. Dan ia bersumpah, akan menyalakan cahaya kecil, seberapapun kecilnya, untuk menembus kegelapan itu. Hari itu langit tampak muram sejak pagi. Bas Wulandari 01 melaju pelan meninggalkan terminal, membawa belasan penumpang yang tampak lelah dan sunyi. Sri Wulandari duduk di balik kemudi dengan wajah penuh waspada. Matanya sesekali melirik ke kaca spion, seperti mengantisipasi sesuatu. Ada perasaan ganjil yang terus mengusik pikirannya sejak ia keluar dari garasi subuh tadi. Ia merasa diikuti. Baru beberapa kilometer melintasi jalur hutan jati, dua sepeda motor tanpa plat nomor muncul dari arah belakang. Mereka melaju cepat, menyalip bas, lalu memperlambat laju. Salah satu pengendara menoleh dan menatap tajam ke arah Sri dari balik helm hitamnya. Bas harus berhenti mendadak. Penumpang terhuyung. Seorang ibu teriak panik. "Kenapa, Mbak Sopir? Ada apa ini?" Sri turun dengan napas terengah, mencoba tetap tenang. Kedua pria dari motor itu turun, dan langsung berjalan ke arahnya dengan langkah berat. Yang satu membawa pentungan besi, yang satu lagi hanya berdiri sambil mengisap rokok. "Bas ini jangan lewat jalur ini lagi, Bu. Ini jalur orang dalam, nggak ada tempat buat orang keras kepala kayak kamu," ujar pria berpentungan. Sri berusaha menjawab tenang, "Saya cuma mau cari nafkah, nggak usah ganggu penumpang saya." Belum sempat selesai bicara, pentungan itu diayunkan dan menghantam kaca depan bas. Plaak. Kaca pecah berhamburan, membuat penumpang berteriak ketakutan. Salah satu anak kecil menangis kencang. Sri berdiri kaku, tubuhnya gemetar, tapi matanya menyala penuh keberanian. "Kalau mau pukul, pukul saya. Jangan rusak bas ini, jangan ganggu orang-orang ini," teriaknya penuh emosi. Saat suasana makin tegang, tiba-tiba seorang pemuda dari dalam bas turun. Namanya Fajar, penumpang yang sejak awal duduk diam di bangku belakang. Tanpa banyak bicara, ia menghampiri salah satu preman dan langsung melayangkan tendangan keras ke arah perutnya. Preman itu terjatuh. Rekannya panik dan langsung kabur menaiki motornya. Dalam hitungan detik, jalanan kembali sunyi. Fajar berdiri di depan Sri, mengulurkan tangan. "Bangga sendiri." Sri tertegun. Ada secercah harapan dari kehadiran orang asing ini.
Ia menerima tangan Fajar, dan untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa tak sepenuhnya sendirian. Penumpang pun mulai menyadari bahwa Sri bukan sembarang sopir bus. Beberapa di antaranya bahkan mengucapkan terima kasih karena telah berani melawan. Tapi Sri tahu, ini bukan akhir. Ini justru tanda bahwa musuhnya mulai bergerak lebih brutal. Saat bus melanjutkan perjalanan dengan kaca depan yang pecah dan mesin yang sedikit terganggu, Sri menatap jalanan panjang di depannya dengan pandangan yang lebih tajam dari biasanya. Ia tahu, yang ia lawan bukan hanya preman jalanan, tapi jaringan kekuasaan gelap yang menjadikan sopir kecil seperti dirinya sebagai mangsa. Dan jika ia harus terus diserang, maka ia akan belajar untuk menyerang balik. Bukan demi dirinya, tapi demi semua yang telah lama diam karena takut. Di ujung jalan, matahari mulai turun, melemparkan cahaya jingga ke permukaan aspal. Bus Wulandari 01 tetap melaju, membawa luka, membawa ketakutan, tapi juga membawa keberanian yang tak bisa dipadamkan. Pagi itu, suara ketukan keras di pintu garasi membangunkan Sri Wulandari dari tidur yang tak pernah benar-benar nyenyak. Di luar, dua pria berbaju dinas perhubungan berdiri bersama seorang lelaki berseragam hitam, lengkap dengan kacamata gelap dan pistol di pinggang. Tanpa basa-basi, salah satu dari mereka menyodorkan surat peringatan bertanda stempel merah. Ibu Sri Wulandari, ini surat pemberitahuan. Bus Anda telah melanggar jalur resmi dan tidak boleh lagi beroperasi mulai hari ini. Sri membaca cepat surat itu. Tuduhannya absurd, mengganggu ketertiban trayek, membahayakan penumpang, tidak terdaftar dalam jalur resmi yang diatur oleh sistem perhubungan provinsi. Ia tahu, ini bukan prosedur biasa. Ini intimidasi. Matanya menatap tajam, saya tidak melanggar apapun. Saya hanya mengantar orang pulang. Jalan itu milik rakyat, bukan milik kalian. Salah satu petugas hanya tersenyum sinis, lalu berkata lirih, jalan ini milik orang yang membayar kami, Bu. Sri dipanggil ke kantor dinas perhubungan sore harinya. Gedung tua itu tampak mewah dari luar, tapi busuk di dalam. Di dalam ruangan ber-AC, ia berhadapan dengan seorang pria berbadan besar, kepala dinas baru yang dikenal dekat dengan pengusaha jalur darat, Rashid. Saya dengar Anda wanita keras kepala. Tapi dunia ini bukan tempat untuk orang keras kepala, Bu Sri, katanya dengan suara berat. Di atas meja, terselip map berwarna biru bertuliskan, daftar nama sopir yang siap dipensiunkan. Ini, bukan pemecatan, ini bentuk penghargaan. Kami tawarkan Ibu pensiun dini. Kami beri uang ganti rugi, 50 juta rupiah. Cukup buat buka warung atau jualan pulsa di rumah, lanjut pria itu sambil menyeringai. Sri hanya tertawa pelan, suara tawanya getir. Kalau saya terima, berarti saya mengubur harga diri saya. Dan harga diri saya tidak dijual, Pak. Kepala dinas berdiri dengan wajah murka. Kalau kamu tidak mau kerja sama, jangan salahkan kami kalau busmu tidak bisa jalan lagi. Sepulangnya dari kantor dinas, Sri mendapati garasinya di garis polisi. Pintu digembok, dan ban busnya ditusuk. Di kaca depan, tertulis cat merah, jangan main di jalur kami. Fajar, yang sejak kejadian di jalanan menjadi teman seperjalanan Sri, hanya bisa mengepalkan tangan. Mereka takut padamu, Mbak, karena kamu satu-satunya yang berani. Tapi Sri tak menjawab, matanya hanya menatap busnya yang sekarat, seperti tubuh seorang pejuang yang belum menyerah. Di malam yang sunyi, Sri duduk sendiri di bangku sopir, lampu garasi mati. Ia meraba-raba setir yang dingin. Ia memikirkan anak-anak kecil yang biasa ia antar ke sekolah saat trayek pagi, ibu-ibu yang menjual sayur ke pasar Jakarta, dan orang-orang desa yang tak mampu beli tiket bus besar. Semuanya bergantung pada orang-orang kecil seperti dirinya. Bukan pada penguasa jalan atau pengusaha bensin. Telepon tuanya berbunyi. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal, kalau kau tetap nekat, tunggu saja. Jalan bukan untuk orang sepertimu. Sri tersenyum getir, ancaman itu bukan lagi menakutkan. Justru itu menjadi bahan bakar bagi kemarahannya yang selama ini ia pendam. Kalau kalian pikir aku akan berhenti hanya karena surat dan preman, kalian belum tahu apa artinya jadi seorang ibu yang kehilangan segalanya, bisiknya. Dengan pakaian lusuh dan semangat yang tetap menyala, Sri tahu malam itu adalah titik balik. Ia tidak hanya akan melawan sebagai sopir bus, tapi sebagai suara ribuan rakyat kecil yang selama ini dibungkam dan dipaksa tunduk. Jalanan mungkin penuh duri, tapi ia akan tetap melaju. Bus Wulandari belum selesai.
Belum, malam itu hujan turun tanpa ampun. Kilat menyambar langit Jawa Timur, menyisakan suara gemuruh yang menusuk hingga ke tulang. Di balik jeruji garasi yang digembok, Sri Wulandari duduk bersandar pada bodi busnya yang kini tak bisa bergerak. Tubuhnya letih, hatinya nyaris retak. Tapi sebelum harapan benar-benar padam, sebuah panggilan tak terjawab dari desa membuat hatinya kembali berdenyut. "Ibu," gumamnya pelan. Tanpa pikir panjang, ia segera menuju rumah ibunya di kaki Gunung Semeru, menumpang mobil tetangga yang bersedia membawanya lewat jalur alternatif. Di desa kecil itu, ibunya menyambut dengan pelukan erat. Wajahnya yang keriput penuh khawatir. "Aku lihat berita tentang kamu. Kamu dikejar orang-orang itu." Sri mengangguk pelan. "Mereka ingin aku berhenti, Bu." Sang ibu menarik nafas panjang, lalu mengambil kotak tua dari bawah tempat tidur. "Ini surat dari almarhum bapakmu. Ia titipkan padaku waktu kamu masih kecil. Katanya, buka saat kamu sudah besar dan hampir menyerah." Dengan tangan gemetar, Sri membuka surat itu. Tulisan tangan bapaknya masih jelas, meski kertasnya mulai rapuh. "Nak, kelak dunia tak akan selalu berpihak padamu. Kau mungkin akan dihina, disakiti, bahkan dilenyapkan. Tapi ingat, darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah orang-orang yang tak pernah tunduk pada penindasan." Kalimat itu menghantam jantung Sri. Air matanya jatuh tak terbendung. Surat itu juga menceritakan tentang leluhurnya yang dahulu seorang kusir kereta kuda zaman kolonial, yang mati dibunuh karena menolak mengantar serdadu Belanda menjara desa. "Perjuangan kita bukan dimulai darimu, tapi bisa berakhir di kamu jika kamu menyerah." Sri menggenggam kertas itu seolah menggenggam warisan kekuatan. Di situ, ia melihat dirinya bukan hanya sebagai sopir bus, tapi sebagai bagian dari rantai panjang perlawanan rakyat kecil. Malam itu, ibunya membalurkan minyak gosok warisan keluarga ke punggung Sri. "Ini bukan minyak biasa, ini minyak dari pohon jati yang tumbuh di atas makam kakekmu. Ia dipercaya membawa keberanian dan kejernihan hati," ucap sang ibu pelan. Sri mencium tangan ibunya, dan untuk pertama kalinya dalam minggu-minggu terakhir, ia merasa tidak sendirian. Ada darah, doa, dan restu yang menyertainya. Pagi harinya, Sri bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di pelataran rumah, memandangi Gunung Semeru yang menjulang gagah. Kabut masih menggantung di lereng, tapi mentari perlahan menembus langit, seakan memberi jalan. Ia tahu, pertarungannya belum selesai. Tapi ia tidak akan melangkah dengan takut-takut lagi. Kali ini, ia akan kembali ke Surabaya bukan sebagai korban, melainkan sebagai pembawa perlawanan. Sebelum berangkat, ibunya menyelipkan dua benda ke tangannya, sebuah ikat kepala hitam dan sebutir batu kecil yang halus dan hangat. Ikat ini dulu dipakai bapakmu waktu ia dipukuli Belanda, tapi tetap berdiri. Dan batu ini, temani dia dalam tahanan sampai akhir hayatnya. Sekarang, mereka menemani kamu. Sri tak berkata-kata, ia hanya memeluk ibunya erat, menahan air mata agar tak jatuh ke tanah. Bas Wulandari mungkin masih dikunci, tapi tekad Sri sudah bebas. Ia pulang ke Surabaya dengan satu tekad, melawan, bukan sekadar untuk hidup, tapi agar jalanan tidak lagi dimiliki oleh ketakutan. Dan untuk itu, ia akan mulai menyalakan perlawanan, dengan nyalinya, dengan warisan darahnya, dan dengan cinta seorang ibu yang tak pernah lelah percaya padanya. Sri Wulandari kembali ke Surabaya dengan wajah yang berbeda. Wajah yang tadinya penuh luka dan tekanan kini memancarkan cahaya baru, keteguhan yang tak bisa dibeli, dan tekad yang tak bisa dipatahkan. Ia berdiri di depan garasinya yang masih digembok garis polisi, lalu dengan santai merobek garis itu dan menggemboknya dari dalam. "Bas ini bukan alat kejahatan. Bas ini alat perjuangan," bisiknya pada dirinya sendiri. Fajar, yang belakangan menjadi teman setia, datang membawa segulung kabel, satu set aki bekas, dan dua orang montir muda dari komunitas sopir yang mendukung Sri secara diam-diam. Bersama-sama, mereka bekerja sejak matahari pagi hingga terbenam, memperbaiki bas Wulandari 01 yang nyaris direnggut paksa oleh sistem. Kaca diganti, bodi dilas, dan tangki solar dikuras sampai bersih. Tak ada bengkel besar, tak ada uang banyak, hanya semangat dan solidaritas. "Sri, kamu yakin mau jalan besok? Mereka pasti mengincarmu," kata Fajar sambil mengencangkan baut di bagian depan. Sri tersenyum, tapi matanya tajam. "Kalau aku tidak jalan, artinya mereka menang. Aku bukan pemberani, tapi aku lebih takut hidup sebagai pengecut.
Kata-katanya menggantung di udara, seperti sembilu yang menusuk nurani siapapun yang mendengarnya. Kalimat itu diam-diam direkam Fajar. Dan tanpa sepengetahuan Sri, ia mengunggahnya ke media sosial malam itu juga. Keesokan paginya, video itu viral. Komentar berdatangan dari ribuan orang di seluruh Indonesia. Perempuan ini lebih berani dari pejabat, kami bersama Sri Wulandari, buka jalur aman untuk bus rakyat. Hashtag tagar bus Wulandari pun mulai trending. Tapi Sri belum tahu semua itu. Ia hanya duduk di balik kemudi, memutar kunci kontak seperti biasa, dan menatap jalanan dengan dada yang bergemuruh. Bukan oleh takut, tapi oleh keberanian yang tak bisa dibendung. Bus Wulandari 01 meluncur pelan ke jalan raya. Orang-orang mulai melambai di pinggir jalan, menyemangati Sri. Beberapa bahkan ikut naik tanpa bayar. Saya nggak punya uang, Bu. Tapi saya ingin ikut di dalam bus yang melawan. Sri hanya mengangguk. Ia tahu, perjuangannya sudah bukan miliknya sendiri. Bus ini kini menjadi kendaraan harapan bagi rakyat kecil yang selama ini ditindas tanpa suara. Di tengah jalan, ia melewati SPBU tempat ia dulu dipukul. Preman-preman di sana hanya menatap dari kejauhan. Entah karena takut atau sedang menunggu momen untuk menyerang lagi. Tapi kali ini, Sri tak menoleh. Ia terus melaju, meyakinkan dirinya bahwa ketakutan harus dikalahkan bukan dengan sembunyi, tapi dengan melawan. Sesampainya di Terminal Purabaya, Sri disambut dengan pandangan heran para sopir dan petugas. Beberapa sopir diam-diam memberi salam hormat. Selamat datang kembali, Mbak Wulan. Kami ikut diam-diam nonton videomu. Kami dukung kamu, bisik salah satu dari mereka. Sri menahan haru, tapi tetap menjaga sikap. Ia bukan ingin jadi pahlawan. Ia hanya ingin bisa bekerja tanpa diintimidasi. Malam itu, saat bus kosong dan terminal mulai sepi, Sri duduk sendiri di bangku kemudi. Tangannya menyentuh ikat kepala warisan ayahnya yang ia simpan di dashboard. Ia tahu, badai belum berlalu. Tapi sekarang, ia sudah punya dua hal yang tak bisa dihancurkan siapapun, keyakinan, dan dukungan dari mereka yang selama ini diam karena takut. Dan untuk itu, ia akan terus melaju, sejauh dan selama mungkin. Bus Wulandari 01 melaju tenang melewati jalur Pantura yang mulai lengang saat senja turun perlahan. Sri Wulandari duduk tenang di balik kemudi, namun dadanya bergemuruh. Jalanan yang tampak biasa hari itu sebenarnya sudah menjadi medan perang diam-diam. Ia sudah mendengar kabar bahwa aparat, yang katanya netral, mulai ikut bermain di sisi lawan. Terlebih sejak videonya viral, banyak pihak yang merasa posisinya terganggu. Benar saja, di perbatasan antara Lamongan dan Tuban, pos polisi yang biasanya sepi tiba-tiba dipenuhi 4 aparat berseragam lengkap. Mereka berdiri di tengah jalan dengan tongkat besi dan gestur tegas. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, menyuruh bus Wulandari berhenti. Sri menarik napas panjang, memarkir perlahan, dan membuka jendela. Pemeriksaan rutin, Bu. Ada perintah dari atasan untuk tahan semua bus yang tidak terdaftar jalur resminya, kata seorang petugas dengan suara datar. Sri turun, menunjukkan semua surat kendaraan lengkap. STNK, SIM, surat trayek, tak ada yang kurang. Tapi tetap saja mereka geleng kepala. Surat lengkap bukan jaminan. Ini soal kelayakan moral juga, kata petugas lain sambil melirik sinis. Salah satu polisi bahkan menyuruh Sri membongkar bagasi depan, lalu pura-pura menemukan botol solar yang dikatakan sebagai barang ilegal. Ini cukup jadi alasan untuk menahan kendaraan Anda, katanya sambil menyeringai. Penumpang mulai gelisah. Beberapa dari mereka keluar, ikut menyaksikan. Fajar, yang selalu diam, kali ini melangkah maju. Kami semua tahu ini tidak adil. Kami tahu siapa yang membayar kalian untuk menjatuhkan Bu Sri. Polisi itu memukul bahu Fajar dengan tongkat. Sri tersentak, emosi mulai mendidih. Tapi sebelum amarahnya meledak, ia melihat seorang ibu hamil di dalam bus memegangi perutnya, pucat, ketakutan. Itu cukup untuk menahan dirinya tetap tenang. Tanpa pikir panjang, Sri mengeluarkan ponselnya dan merekam seluruh kejadian. Nama saya Sri Wulandari. Ini pemeriksaan ilegal. Surat saya lengkap. Polisi ini menahan saya tanpa alasan yang sah. Salah satu polisi mencoba merebut ponselnya, tapi Sri memeluk erat sambil terus merekam. Bapak mau rampas ponsel rakyat kecil? Silakan, tapi saya pastikan video ini sudah tersimpan otomatis di server awan, katanya dengan suara bergetar namun tajam. Salah satu penumpang ternyata adalah mahasiswa jurnalistik.
Ia ikut merekam dan menyiarkan langsung ke media sosial. Dalam waktu 15 menit, ratusan orang menonton. Komentar bermunculan, "Hentikan pelecehan hukum, rakyat kecil digencet aparat, kami." Di pihak Sri Wulandari, tekanan publik mulai terasa. Salah satu polisi akhirnya menyerah. "Lanjutkan perjalananmu, Bu. Tapi ingat, ini baru peringatan pertama." Sri kembali ke dalam bus, menyalakan mesin, dan melaju tanpa berkata sepatah kata pun. Tapi di kaca spion, ia melihat para petugas itu mulai menunduk, bukan karena kalah, tapi karena ketahuan. Ia tahu, ini bukan akhir. Tapi satu hal pasti, kebenaran punya cara sendiri untuk membuat para penindas takut. Malam itu, di sebuah warung kecil tempat bus singgah, seorang nenek tua menghampiri Sri dan menggenggam tangannya erat. "Anakku, jalan ini dulu dipakai para pejuang kemerdekaan. Sekarang kamu yang meneruskan langkah mereka." Air mata Sri mengalir tanpa suara. Dan ia tahu, langkahnya, busnya, dan suaranya, sudah tak bisa dihentikan. Keesokan harinya, dunia maya gempar. Video Sri Wulandari dihadang polisi dengan tuduhan tak berdasar telah disebarluaskan oleh berbagai akun aktivis dan media sosial. Pagi-pagi, nama Sri Wulandari kembali menjadi trending topik. Di televisi lokal, cuplikan wajahnya yang tenang saat merekam ketidakadilan diputar berulang-ulang. Banyak yang terenyuh, lebih banyak lagi yang marah. Wartawan mulai berdatangan ke terminal tempat bus Wulandari 01 biasa berangkat. Di tengah sorotan itu, seorang jurnalis muda bernama Rahmi dari media independen Suara Jalanan datang langsung menemui Sri. "Kami sudah selidiki, Bu Sri. Jalur resmi yang dituduhkan ke Ibu ternyata dimanipulasi oleh oknum dinas. Ada permainan antara pihak perhubungan, pengusaha bus besar, dan mafia solar. Dan Ibu adalah korban yang ingin mereka singkirkan." Sri tertegun, tapi tidak terkejut. Ia selalu tahu, tapi kini ia punya bukti nyata. Rahmi menunjukkan dokumen, salinan rekaman pembicaraan antara kepala dinas dan pengusaha yang menyebut nama Sri sebagai ancaman stabilitas bisnis. Dalam rekaman itu juga terdengar kalimat, "Bus cewek itu harus dimatikan. Atur saja pos-pos polisi." Air mata Sri mengalir, bukan karena takut, tapi karena kebenaran yang selama ini ia perjuangkan akhirnya menemukan panggungnya sendiri. Media mulai menggali lebih dalam. Ternyata, bukan hanya Sri yang jadi korban. Beberapa sopir bus kecil dan mandiri pernah diintimidasi, disabotase, bahkan ada yang kehilangan nyawa dalam kecelakaan misterius. Tapi tak ada yang berani bicara, hingga Sri muncul sebagai nyala pertama. Para sopir itu pun mulai buka suara, satu persatu. Terminal Purabaya berubah dari tempat penindasan menjadi tempat perlawanan. Di warung kopi terminal, Sri mulai didatangi para sopir lama yang dulunya menghindar. "Kami minta maaf, Sri. Dulu kami takut. Tapi sekarang, kalau kamu berani berdiri, kami nggak mau duduk diam lagi," ucap Pak Darno, sopir tua yang pernah menertawainya. Sri hanya mengangguk, menahan haru. Ia tahu, perjuangannya kini bukan lagi milik pribadi, tapi sudah menjelma menjadi suara rakyat jalanan. Pihak kepolisian pun mulai terdesak. Kapolres setempat memberikan pernyataan bahwa akan dilakukan pemeriksaan internal atas kejadian di pos jalan. Tapi semua tahu, itu hanyalah bentuk pengalihan. Rakyat sudah mulai bicara, dan kebenaran sudah mulai menyebar lebih cepat dari cengkeraman kekuasaan. Sri pun tahu, ini saatnya bukan hanya bertahan, tapi menyerang, dengan cara yang benar, dengan jalur hukum dan solidaritas. Malam hari, di dalam bus kosongnya, Sri duduk menatap dashboard tempat surat bapaknya dan batu kecil pemberian ibunya ia simpan. Apa yang dulu bapak lawan, kini datang lagi dalam rupa yang berbeda, bisiknya lirih. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Jalanan mungkin panjang, tetapi suaranya kini menggema lebih jauh. Bus Wulandari 01 bukan lagi kendaraan biasa. Ia menjadi saksi sejarah perlawanan seorang perempuan terhadap tirani yang diselubungi formalitas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Sri tidak tidur dalam ketakutan. Ia tidur dalam keyakinan bahwa kebenaran mungkin datang terlambat, tapi ia tak pernah salah arah. Beberapa hari setelah viralnya kasus Sri Wulandari dan mulai terbongkarnya jaringan mafia trayek dan solar, terminal menjadi lebih ramai dari biasanya. Namun di balik keramaian itu, bahaya justru semakin dekat. Pada suatu sore, seorang pria berbadan besar dengan jas abu-abu mendekati Sri saat ia sedang mengisi angin ban busnya.
Bu Sri, saya diutus seseorang. Orang besar, beliau ingin bertemu empat mata. Bukan untuk ancam, tapi untuk damai, ucap pria itu dengan senyum penuh siasat. Sri memandang tajam, tapi mengangguk pelan. Ia tahu, perlawanan besar pasti akan memancing langkah kompromi. Malam itu, ia bertemu di sebuah ruangan hotel mewah yang tak biasa ia masuki. Di sana, duduklah seorang pria berkacamata emas, berdasi rapi, dengan senyum licin dan jari-jari gemuk bertabur cincin. Rashid, dalang dari semua kekacauan di jalan raya. Bu Sri, katanya sambil menyesap kopi mahal, saya kagum dengan keberanian ibu. Tapi dunia ini bukan soal benar atau salah. Ini soal siapa yang bisa beli diam. Ia meletakkan koper di atas meja, membuka perlahan. Isinya uang tunai, ratusan juta rupiah. Ini uang untuk ibu, tidak perlu kerja keras lagi. Tutup mulut, tinggalkan bas itu, dan buka usaha sendiri. Hidup tenang, tidak akan ada yang ganggu, ucapnya tenang, seolah tak baru saja menghina semua perjuangan Sri. Tapi Sri hanya tersenyum getir. Saya lahir dari keluarga miskin, Pak. Tapi saya tidak miskin harga diri. Rashid menaikkan alis. Jangan bodoh. Dunia ini milik orang yang bisa dibeli. Idealisme hanya akan membuat kamu dan semua orang di sekitarmu menderita. Tapi Sri berdiri perlahan, menatap pria itu dengan dingin. Dunia memang dikuasai orang kaya, tapi di jalan raya, hanya nyali yang bisa menyelamatkan nyawa. Dan saya tidak jual nyali saya, Pak. Ia meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh. Suara koper ditutup dengan keras terdengar seperti gemuruh perang yang tak bisa dihindari lagi. Sepulang dari pertemuan itu, Sri tak langsung pulang. Ia duduk di tepi pelabuhan, menatap laut malam yang luas dan kelam. Angin kencang meniup jilbabnya, tapi ia tetap tegak. Di dalam hatinya, ada kekhawatiran, apakah semua ini akan membahayakan orang-orang yang mendukungku? Apakah perjuanganku sebanding dengan risiko mereka? Tapi saat ia menggenggam batu kecil pemberian ibunya, ia tahu jawabannya, diam adalah dosa, jika kebenaran bisa dibela. Keesokan harinya, ia kembali mengemudi. Bas Wulandari 01 melaju seperti biasa. Tapi kini ada sesuatu yang berubah. Di kaca depan, tertempel tulisan buatan tangan, bas ini tidak bisa dibeli. Penumpang yang naik membaca tulisan itu dengan kagum. Beberapa bahkan memotret dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam waktu singkat, tulisan itu menjadi simbol baru, simbol keteguhan seorang perempuan melawan sistem kotor dengan kejujuran dan nyali. Namun Sri tahu, setelah menolak uang diam, ancaman berikutnya tidak akan datang dengan senyum. Ia sudah siap, karena ketika kau menolak suap dari sang penguasa jalanan, maka kau bukan lagi lawan biasa, kau adalah musuh yang harus disingkirkan. Dan dalam perjalanan menuju kota berikutnya, sebuah motor misterius mengikuti bas dari kejauhan. Di dalamnya, duduk dua pria bertato, dengan mata tajam mengincar. Jalan menuju keadilan, kini dipenuhi ranjau yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Sri Wulandari tidak pernah menyangka bahwa keputusannya menolak uang diam malam itu akan menjadi awal dari sebuah perburuan. Sejak pagi, ia merasa ada yang tak biasa. Bas Wulandari 01 tak pernah sepi dari penumpang, tapi hari itu, 3 kursi belakang diisi oleh pria-pria asing bertubuh kekar, diam, dan penuh. Tatapan mencurigakan. Fajar, yang ikut sebagai kenek hari itu, mengisyaratkan dengan matanya, awas. Bas melaju di jalur pegunungan menuju Trenggalek, di mana jalanan berkelok dan sepi. Di satu titik tanjakan tajam, tiba-tiba rem bas mulai terasa aneh. Sri menginjaknya dalam-dalam, tapi tak bereaksi. Fajar, rem blong, teriaknya. Penumpang panik, beberapa berteriak, yang lain memeluk rat kursi di depannya. Sri mengarahkan bas ke tebing tanah di sisi jalan, menggesekkan bodi kendaraan demi menghentikan laju. Bunga api menyembur dari besi yang menyeret batu. Dengan susah payah, bas akhirnya berhenti. Nafas Sri terengah, tangannya gemetar. Ia segera turun dan memeriksa rem. Dan benar saja, selang remnya dipotong rapi. Bukan karena aus, tapi sabotase. Ini percobaan pembunuhan, desis Fajar marah. Dua dari pria asing itu diam-diam turun dari bas dan melarikan diri ke hutan, sementara satu lainnya pura-pura pingsan, lalu menghilang saat keadaan kacau. Penumpang mulai sadar ada yang tidak beres. Seorang bapak parubaya berdiri dan berkata lantang, ibu ini hampir dibunuh karena dia berani. Tapi kita tidak bisa terus diam. Suasana berubah.
Sri tak lagi sendiri. Penumpang mulai percaya bahwa ia bukan sekadar sopir bus, tapi simbol perlawanan atas segala bentuk penindasan yang selama ini tersembunyi di balik seragam, uang, dan kekuasaan. Di malam hari, Sri melaporkan kejadian itu ke kantor polisi daerah. Tapi seperti yang ia duga, laporannya tidak diterima dengan serius. "Mungkin itu kecelakaan biasa, Bu. Jangan berpikir macam-macam. Kalau Ibu terus cari masalah, bisa-bisa keselamatan Ibu terganggu sendiri," ucap salah satu petugas dengan nada mengancam. Sri hanya tersenyum getir. "Berarti saya memang sudah dianggap musuh oleh para pecundang." Fajar, yang kini selalu di sisi Sri, mencoba menghubungi Rahmi dari suara jalanan dan mengirim foto selang rem yang dipotong. Besok paginya, media sosial kembali gempar, sopir bus perempuan hampir dibunuh karena lawan mafia trayek. Seruan solidaritas mulai menguat. Mahasiswa, aktivis, dan komunitas sopir kecil mulai menyebarkan poster, "Sri Wulandari tidak boleh mati." Tapi ancaman belum selesai. Di malam yang sama, saat Sri pulang ke rumah kecilnya, ia mendapati pintu depan sudah rusak, dan ruang tamunya berantakan. Di dinding, tertulis dengan cat merah, "Berhenti atau mati." Ia duduk di lantai ruang tamu yang hancur, menggenggam surat lama dari ayahnya, dan menggigit bibirnya agar tak menangis. Tapi bukan rasa takut yang menguasainya malam itu, melainkan kemarahan yang menyalakan tekad lebih besar dari sebelumnya. Karena ketika suara seorang sopir bus perempuan nyaris dibungkam dengan kekerasan, ia tahu satu hal pasti, perjuangan ini sudah tidak bisa dihentikan. Tidak oleh rem yang dipotong, tidak oleh peluru yang mengintai, tidak oleh rumah yang dirusak. Ia akan terus melaju, meski sendiri, meski nyawa jadi taruhan. Esok paginya, rumah Sri Wulandari ramai didatangi warga. Ada yang datang membawa makanan, ada yang membawa alat tukang, dan sebagian lagi hanya ingin berjabat tangan. Mereka tak hanya bersimpati, mereka marah. Kalau mereka berani ancam Ibu Sri, berarti kita semua bisa jadi korban selanjutnya. Teriak Pak Imam, tetua kampung. Dalam semalam, Sri bukan hanya menjadi ikon sopir perempuan pemberani, tapi simbol perlawanan rakyat kecil yang selama ini dibungkam oleh ketakutan. Fajar, bersama Rahmi dari Suara Jalanan, menyusun rencana konvoi rakyat jalanan. Sebuah aksi damai dengan puluhan bus kecil, angkot, dan truk rakyat yang akan mengelilingi Surabaya hingga terminal utama, menunjukkan bahwa rakyat tidak akan diam. "Kita bawa kebenaran ke jalanan," ucap Rahmi dengan mata berbinar. Sri, meski masih syok dengan ancaman yang diterimanya, berdiri di hadapan mereka dan berkata tegas, "Kalau kalian siap berdiri di belakangku, aku akan memimpin dari depan." Hari itu, jalanan utama Surabaya berubah menjadi lautan kendaraan rakyat. Bus Wulandari 01 melaju paling depan, dengan bendera putih bertuliskan, "Harga diri tak dijual." Di dalamnya, Sri mengenakan ikat kepala hitam warisan ayahnya. Dari atas jembatan, ribuan warga menonton dan mengangkat spanduk dukungan. Bahkan mahasiswa dari berbagai universitas ikut turun ke jalan. Kamera media meliput, drone berputar di atas, dan siaran langsung disaksikan jutaan orang. Saat iring-iringan mendekati kantor dinas perhubungan, Sri turun dan maju sendiri. Ia berdiri tepat di depan gerbang besi besar, lalu menyerukan suaranya melalui pengeras suara sederhana. "Kami datang bukan membawa kekerasan, tapi kebenaran. Kami rakyat kecil yang lelah dibungkam, lelah diancam, lelah dibeli." Hari ini, jalanan menjadi panggung untuk suara-suara yang tak pernah didengar. Suaranya menggema, membuat banyak petugas dinas hanya bisa menunduk. Tak lama, Kepala Dinas H. Rashid muncul dengan pengawalan. Tapi kali ini wajahnya tak segarang biasanya. Tekanan media, publik, dan solidaritas rakyat telah membuatnya goyah. "Bu Sri, kita bisa bicarakan ini baik-baik," katanya dengan suara melemah. Tapi Sri menatapnya tanpa gentar. "Anda bukan bicara baik-baik waktu kirim orang untuk membunuh saya. Anda bukan bicara baik-baik waktu sobek harga diri saya dengan koper uang." Masa di belakangnya bersorak. Rashid mencoba tetap tenang, tapi kamera sudah mengarah padanya, mikrofon mulai merekam setiap kata. Ia tahu, permainan sudah hampir selesai. Sri pun menyerahkan salinan bukti-bukti kejahatan trayek dan solar oplosan kepada wartawan dan pengacara dari LBH yang datang mendampingi. Hari itu, suara rakyat menggema bukan hanya di jalanan, tapi hingga ruang-ruang kekuasaan yang selama ini tertutup. Malamnya, di sebuah acara berita nasional,
wajah Sri muncul di layar. Presenter menyebutnya, perempuan sopir bus yang mengguncang sistem transportasi korup. Tapi di balik semua pujian itu, Sri hanya duduk sendiri di garasi, menatap busnya yang diam. Ia tahu, ini belum akhir. Tapi satu hal pasti, sekarang, bukan dia yang dikejar, tapi kebenaran yang mulai memburu para penindas. Keesokan harinya, saat Sri baru saja bersiap menyalakan busnya, suara sirine meraung di depan rumah. 3 mobil polisi berhenti mendadak, dan 10 aparat turun dengan cepat. Tanpa banyak bicara, seorang perwira menunjukkan surat penangkapan. Sri Wulandari, Anda ditetapkan sebagai tersangka penyebaran informasi palsu yang menimbulkan keresahan publik. Anda juga dituduh menghasut massa dan mengganggu ketertiban negara. Dunia Sri mendadak hening, hanya detak jantung yang bergema di kepalanya. Fajar dan warga sekitar yang melihat langsung meneriakkan protes. Ini tidak adil, dia yang melawan ketidakadilan, malah dijadikan tersangka. Polisi tak peduli, Sri digelandang ke mobil tanpa sempat menjelaskan apa-apa. Tapi di tengah kekacauan itu, Rahmi yang terus siaga langsung menyiarkan peristiwa itu secara langsung. Inilah bukti, bahwa sistem takut pada suara rakyat kecil yang berani, ujarnya sambil menggenggam kamera. Di ruang tahanan dingin, Sri duduk sendiri. Tanpa jaket, tanpa makanan. Ia hanya memeluk ikat kepala hitamnya yang sempat ia sembunyikan di balik baju. Hatinya mulai dilanda keraguan, bukan pada perjuangannya, tapi pada cara sistem mempermainkan hukum. Ia tahu, musuhnya kini bukan hanya mafia dan pejabat busuk, tapi seluruh jaringan kekuasaan yang bisa mengubah benar menjadi salah dalam satu tanda tangan. Namun di luar sana, api tak padam. Video penangkapan Sri menjadi viral. Dukungan membanjiri media sosial. Tagar bebaskan Sri Wulandari, rakyat melawan, dan suara jalanan menggema di mana-mana. Demonstrasi mulai bermunculan di Surabaya, Jakarta, hingga Yogyakarta. Mahasiswa turun ke jalan, sopir truk dan angkot melakukan mogok massal. Sri mungkin dikurung, tapi suaranya kini lebih nyaring dari sebelumnya. Di terminal, bus Wulandari 01 dibiarkan kosong. Namun seseorang, tak diketahui siapa, menaruh setangkai bunga merah dan secarik kertas di dashboard. Selama bus ini masih berdiri, perlawanan belum mati. Gambar itu pun tersebar luas di internet, menjadi simbol baru gerakan rakyat kecil yang bangkit. Jalanan bukan lagi milik preman atau penguasa, tapi milik mereka yang berani melawan. Jaksa yang menangani kasus Sri mulai mendapat tekanan dari publik. LBH dan Koalisi Rakyat Jalanan mengajukan nota keberatan dan membawa bukti-bukti bahwa Sri dijebak. Dalam waktu singkat, kasus itu berubah arah. Bukan Sri yang diperiksa, tapi justru kepala dinas dan beberapa aparat yang pernah menghadangnya di jalan. Sri masih di dalam sel, tapi ia mulai mendengar bisik-bisik, "Bu Sri, ibu tidak sendiri." Satu malam, seorang polisi muda mendekat ke selnya diam-diam. "Saya dulu anak sopir, bapak saya juga sering dipalak. Saya doakan ibu bebas. Kalau semua orang seperti ibu, jalanan ini akan jadi tempat aman untuk orang jujur." Sri menatap pemuda itu, dan untuk pertama kalinya sejak ditangkap, matanya berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena harapan yang mulai tumbuh di tempat paling gelap. Di ujung malam, Sri duduk bersila di lantai tahanan, menggenggam batu kecil dari ibunya yang tak sempat ia kembalikan. "Batu ini saksi bahwa darahmu tidak akan dibungkam, Sri," gumamnya. Di luar sana, gerakan rakyat membesar, dan sistem mulai retak. Sri tahu, ia mungkin ditahan oleh tembok, tapi semangatnya sedang menembus ribuan hati yang tak bisa lagi diam. Pagi itu, langit Surabaya mendung, tapi suasana di depan pengadilan negeri terang oleh ribuan orang yang berkumpul. Dari sopir, mahasiswa, ibu rumah tangga, sampai pensiunan tentara, semua membawa poster bertuliskan, "Bebaskan Sri Wulandari," dan "Jalanan milik rakyat, bukan mafia." Di atas panggung kecil darurat, Rahmi dari Suara Jalanan berorasi lantang, "Ketika hukum membungkam yang benar, rakyat harus bersuara lebih keras." Di dalam gedung, sidang perdana Sri dimulai. Jaksa mencoba mempertahankan dakwaan, bahwa Sri memprovokasi dan menyebarkan kepanikan. Tapi suasana ruang sidang sudah tidak sama. Di kursi pengunjung, hadir perwakilan LBH, media nasional, serta beberapa tokoh masyarakat yang secara terbuka menyatakan dukungan. Hakim yang memimpin sidang tampak resah, berkali-kali melirik ke arah belakang ruangan. Sri duduk di kursi pesakitan dengan tenang,
mengenakan kemeja putih sederhana dan ikat kepala hitam pemberian ayahnya. Ia tak bicara banyak, sampai akhirnya diminta memberi pernyataan pembelaan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya bukan orang hebat. Saya hanya ingin bisa menyetir bus tanpa harus takut dipalak, dijebak, atau dibungkam. Kalau menyuarakan kejujuran dianggap melawan negara, maka saya siap dipenjara." Hening menguasai ruang sidang. Beberapa orang di bangku penonton menunduk haru. Hakim akhirnya memutuskan untuk menunda sidang selama 7 hari, menimbang tekanan publik dan adanya laporan baru dari Ombudsman tentang dugaan pelanggaran sistemik oleh Dinas Perhubungan dan aparat. Di luar, kabar itu disambut sorak-sorai, Sri belum bebas, tapi pintu keadilannya mulai terbuka. Sementara itu, di ruang gelap sebuah kantor dinas, Rashid mulai ketakutan. Banyak rekannya yang satu persatu diperiksa. Uang sogokan yang dulu membuatnya merasa kebal hukum kini menjadi bukti pembungkamannya sendiri. Sri itu bukan cuma sopir. Dia jadi api yang menyala, gumamnya. Ia tahu, jika rakyat terus bersatu, tak ada kekuasaan yang bisa bertahan lama di atas kebohongan. Keesokan harinya, dukungan datang. Dari tempat yang tak disangka, seorang pensiunan jenderal TNI memberi testimoni di televisi. Kalau kita punya lebih banyak perempuan seperti Sri, negara ini tidak akan dikuasai preman berseragam. Diikuti itu, beberapa pejabat publik mulai mengambil jarak dari Rashid. Sistem yang dulu solid, mulai keropos oleh tekanan moral. Di ruang tahanan, Sri menerima kabar itu dari surat kecil yang diselipkan Fajar lewat penjaga. "Jalanmu mulai terbuka, Mbak." Tapi mereka belum menyerah. "Kami di sini terus berdiri." Sri menatap surat itu lama. Air mata menetes, bukan karena sedih, tapi karena harapan yang makin terasa nyata. Ia tahu, meski gerbang keadilan mulai terbuka, langkah keluar masih harus ditempuh dengan hati-hati. Dan malam itu, di dalam gelap ruang tahanan, Sri bermimpi melihat ayahnya duduk di kursi kemudi bus. Ia menoleh dan berkata, "Jalan yang kamu tempuh panjang, Nak. Tapi kamu sudah tepat, jangan pernah putar balik." Ketika ia terbangun, senyum kecil terukir di bibirnya. Karena kini, ia tak hanya membawa beban pribadi, ia membawa harapan seluruh rakyat kecil yang ingin hidup tanpa ketakutan di jalan raya mereka sendiri. Hari sidang putusan pun tiba. Pagi itu, langit Surabaya benar-benar kelabu. Ribuan orang kembali memadati halaman pengadilan, kali ini bukan untuk menekan, tapi untuk mengawal keadilan. Di antara mereka, tampak wajah-wajah lelah yang penuh harap, para sopir yang dulu diam, para ibu yang anaknya pernah jadi korban pungli, dan mahasiswa yang menjadikan Sri sebagai simbol perjuangan tanpa pamrih. Mereka tidak menunggu sensasi, mereka menunggu keadilan. Sri dibawa ke ruang sidang dengan tangan terborgol, tapi kepala tetap tegak. Ia mengenakan seragam sopir tuanya, dan di dadanya terselip foto kecil sang ayah. Di dalam ruang sidang, hakim memulai pembacaan putusan dengan suara berat. Setelah mempertimbangkan bukti, tekanan publik, dan pemeriksaan terhadap oknum dinas serta aparat, maka majelis hakim menjatuhkan pembebasan terhadap terdakwa Sri Wulandari dari segala tuduhan. Sorak-sorai meledak di luar ruang sidang. Beberapa bahkan bersujud syukur. Sri menunduk lama, air matanya menetes tanpa ia sadari. Tapi saat ia hendak berdiri, hakim melanjutkan dengan nada lebih dalam, namun pengadilan ini juga menyadari bahwa pembebasan ini tak berarti perjuangan sudah selesai. Keadilan bukan hanya melepaskan satu orang, tapi mengubah sistem yang menyakiti banyak. Di luar ruang sidang, suasana berubah menjadi haru. Fajar menjemput Sri di pelataran pengadilan dengan memeluk erat. "Kamu bebas, Mbak, tapi jalanmu akan lebih berat setelah ini," ucapnya lirih. Sri hanya mengangguk, menatap langit kelabu yang mulai terbuka sedikit. Cahaya matahari menerobos tipis, seperti pertanda bahwa langit pun sedang berjuang untuk terang. Namun, baru beberapa jam menghirup udara bebas, Sri mendapat pesan rahasia dari Rahmi, ada yang membakar berkas-berkas bukti utama kasus mafia solar. Mereka ingin semua ini dilupakan. Wajah Sri kembali tegang. Ia sadar, kemenangan di pengadilan hanya permukaan. Di bawahnya, kekuasaan yang takut terbongkar sedang menyiapkan serangan balik yang lebih licik dan diam-diam. Malam itu, di Terminal Purabaya, puluhan sopir berkumpul tanpa dikomando. Mereka membentuk lingkaran, menyerahkan satu persatu dokumen, bukti, dan testimoni baru kepada Sri. "Kami siap, Bu. Kalau Ibu lanjut, kami ikut," ucap Pak Darno. Sri menatap mereka satu persatu, mata-mata yang dulu takut,
kini bersinar dengan keberanian yang dulu hanya ia miliki sendiri. Sri menatap bas Wulandari 01 yang sudah diperbaiki dan dicuci bersih. Di kacanya tertulis tulisan baru, "Bas terakhir menuju keadilan, kami semua di dalamnya." Ia tahu, ini bukan lagi perjuangannya sendiri. Kini, semua orang telah naik ke dalam bas itu. Dan ia kembali, duduk di balik kemudi, bukan sebagai sopir biasa, melainkan pemimpin sebuah gerakan yang lahir dari aspal, solar, dan luka rakyat kecil. Saat malam semakin gelap, dan suara klakson panjang menggema dari kejauhan, Sri menginjak pedal gas perlahan. Bas bergerak menuju perjalanan terakhirnya, bukan untuk mengantar penumpang biasa, tapi untuk mengantar satu bangsa menuju keadilan yang sesungguhnya. Fajar menyingsing di ufuk timur. Bas Wulandari 01 sudah terparkir di depan gedung Kementerian Perhubungan di Jakarta, setelah menempuh perjalanan panjang dari Surabaya, bukan sebagai kendaraan transportasi, tapi sebagai simbol perjuangan. Di dalamnya, duduk Sri Wulandari di balik kemudi, dikelilingi para sopir kecil, aktivis, mahasiswa, dan warga biasa yang tak pernah memiliki suara. Hari itu, mereka tidak hanya membawa tubuh mereka, tapi juga semangat ribuan orang yang pernah ditindas oleh sistem. Langkah kaki Sri pelan tapi pasti menapaki tangga gedung kementerian. Ia tidak lagi hanya seorang sopir bas perempuan, tetapi utusan dari rakyat jalanan. Di tangannya tergenggam tebal dokumen yang berisi bukti terakhir, daftar nama pejabat, perusahaan, dan aparat yang selama ini bermain dalam lingkaran mafia trayek dan solar oplosan. Dokumen yang mereka bakar, berhasil dikumpulkan kembali oleh rakyat yang tidak ingin lupa. Di aula utama kementerian, suara Sri menggema dengan tenang, "Selama ini kalian menganggap kami hanya sopir, hanya rakyat kecil. Tapi dari setir kami, jalanan hidup. Dan dari keringat kami, rakyat bisa sampai tujuan. Jangan lupakan, kami bukan hanya pengemudi, kami penjaga kejujuran di negeri yang suka lupa arah." Kamera televisi menyorot wajah-wajah pejabat yang mulai gelisah. Beberapa mencoba menghindar, tapi suara publik yang sudah terlanjur keras tak bisa dibungkam lagi. Setelah pidatonya, Sri menyerahkan dokumen ke pihak Ombudsman dan KPK yang sudah menunggu. Serah terima itu disaksikan langsung oleh media nasional. Ribuan warga yang menonton melalui layar raksasa di luar gedung bertepuk tangan. Di jalanan, klakson truk dan bas bersahutan, bukan dalam kemacetan, tapi dalam kemenangan. Kemenangan bukan atas kekuasaan, tapi atas rasa takut yang selama ini mencengkeram rakyat kecil. Beberapa hari kemudian, pengumuman resmi dari pemerintah mengejutkan publik, "Kami membekukan izin trayek perusahaan milik mafia solar, dan menindak tegas oknum dinas serta aparat yang terbukti melakukan pelanggaran." Nama Sri Wulandari disebut dalam siaran pers itu sebagai pahlawan jalanan yang menggugah nurani bangsa. Ia tak tersenyum bangga, hanya menatap ke langit dan berbisik lirih, "Akhirnya, kita sampai." Namun, bukan penghargaan yang Sri cari. Beberapa hari setelah itu, ia kembali ke terminal kecil di Surabaya, membawa bas Wulandari 01 ke jalur biasa. Saat penumpang masuk satu persatu, seorang ibu muda bertanya, "Ibu Sri, kenapa kembali jadi sopir?" Sri hanya menjawab, "Karena jalanan ini belum selesai. Selama masih ada yang dibungkam, bas ini akan terus melaju." Ia tersenyum dan menyalakan mesin. Bas melaju perlahan, melewati gang-gang kecil yang dulu penuh pungli, kini sudah bersih. Di kaca belakang bas, tertulis besar, "Terima kasih telah berjuang bersama." Dan di dalam kabin, tak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanyalah tekad, karena bagi Sri Wulandari, bas terakhir itu bukan menuju akhir, tapi menuju kemenangan yang sesungguhnya, saat rakyat kecil bisa hidup tanpa dijajah oleh rasa takut.